Cryptocurrency biasanya pseudonym, tapi bukan berarti privat. Bitcoin dan aset lainnya berjalan di blockchain dengan setiap transaksi dikirim secara online secara publik. Namun dengan alamat dan transaksi yang terlihat oleh semua orang, ada tingkat keterlacakan tertentu. Terutama jika dompet mentransfer dana ke bursa yang perlu verifikasi KYC. Aset kripto tertentu yang sering disebut koin privat atau koin anonim itu berusaha menyembunyikan informasi transaksi, memberi pengguna lebih banyak privasi. Tapi kenapa seseorang butuh privasi jika mereka tidak melakukan aktivitas atau hal yang ilegal? Mari kita cari tahu hari ini beserta contoh proyek kripto berfokus privasi yang menarik. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jika kalian baru di sini, kami adalah sekelompok peneliti dan investor yang punya passion akan finance dan kripto. Informasi yang kami bagikan hanya untuk edukasi dan bukan saran atau nasihat keuangan, karena kami bukan penasihat keuangan. Jadi, seseorang itu bisa membutuhkan koin privat karena pilihan pribadi atau pandangan privasi sebagai hak manusia. Uang tunai sebagian besar bersifat privat. Setiap transaksi tidak dicatat di suatu tempat untuk dilihat oleh semua orang dengan mengklik tombol. Hari ini, kita ada begitu banyak koin yang berfokus pada privasi di pasar kripto, jadi sulit untuk memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Harus dikatakan bahwa koin privasi semakin menjadi bidikan regulator global anti pencucian uang, karena kemampuan koin privasi itu memfasilitasi kegiatan ilegal dan pendanaan terorisme, akibatnya telah dihapuskan oleh banyak bursa juga. Jadi apa itu koin privasi? Koin privasi adalah kelas cryptocurrency yang menggerakkan transaksi blockchain privat dan anonim dengan mengaburkan asal dan tujuannya. Beberapa teknik yang digunakan dalam cryptocurrency anonim ini termasuk menyembunyikan saldo dan alamat dompet asli pengguna dan mencampur beberapa transaksi satu sama lain untuk menghindari pelacakan. Namun, koin privasi menangani dua aspek berbeda, anonimitas dan ketidakterlacakan. Anonimitas menyembunyikan identitas di balik transaksi, sementara ketidakterlacakan membuat hampir tidak mungkin bagi pihak ketiga untuk mengikuti jejak transaksi menggunakan layanan seperti analisis blockchain. Strategi koin privasi. Untuk menjaga anonimitas dan ketidakterlacakan tersebut secara efektif, koin privasi menggunakan berbagai strategi berbeda untuk menjadi cryptocurrency yang paling privat. Beberapa yang paling populer termasuk strategi alamat samaran, ada CoinJoin, dan juga ada zk-SNARK. Alamat samaran itu adalah ketika pengirim dibuatkan alamat baru untuk setiap transaksi yang dikirim agar tidak terhubung ke penerima. Monero atau XMR itu menggunakan versi alamat samaran ini. Selanjutnya ada CoinJoin yang dikenal sebagai koin pencampur yang menggabungkan transaksi dari berbagai individu menjadi satu transaksi dan kemudian menyalurkannya ke pengguna masing-masing menggunakan alamat baru. Selanjutnya ada zk-SNARK, yaitu singkatan bahasa Inggris dari Zero Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge, yang memungkinkan pemegang cryptocurrency untuk membuktikan validitas transaksi tanpa membocorkan informasi pengenal yang penting seperti pihak terlibatnya siapa dan saldo akunnya berapa. Sekarang kalian tahu tiga itu, Zcash dan Monero adalah dua koin privasi paling terkenal di pasar kripto. Masing-masing diluncurkan pada tahun 2016 dan 2014. Tujuan mereka sama, tapi mereka menggunakan mekanisme dan pendekatan yang berbeda. Mari kita simak kedua aset tersebut beserta aset-aset privasi lain yang mirip yang ada di alam kripto. Zcash. Zcash dipuji sebagai aset populer yang berfokus pada privasi di alam kripto. Ini dimulai pada tahun 2016 dan diprakarsai oleh Electric Coin Company yang dipimpin oleh seorang cypherpunk bernama Zooko Wilcox. Zcash berasal dari kode yang sama dengan Bitcoin menurut situs web mereka. ZEC beroperasi pada blockchain sendiri dengan konsensus penambangan proof of work. ZEC memungkinkan transfer privat yang disebut transaksi shielded dan transaksi publik. Zcash memberi kalian pilihan transaksi rahasia dan privasi keuangan melalui alamat yang terlindung. Zcash juga menambahkan zk-SNARKs yang memungkinkan transaksi diverifikasi tanpa mengungkapkan pengirim, penerima, atau jumlah transaksi. Ada juga fitur selektif dalam Zcash yang memungkinkan pengguna untuk berbagi beberapa detail transaksi untuk tujuan kepatuhan atau audit. Selanjutnya ada Monero, yaitu salah satu aset yang berfokus pada privasi paling terkenal di industri ini. Monero muncul sekitar 7 tahun yang lalu setelah memicu banyak berita utama di tahun-tahun berikutnya. Monero bangga dengan desentralisasi, menggomborkan asal-usul yang mendukung nilai tersebut. Monero XMR dianggap oleh banyak orang sebagai kripto anonim terbaik di pasar
karena menggunakan serangkaian fitur privasi yang kuat. Tonton video khusus yang sudah kami buat di channel YouTube Republik Rupiah ini untuk membahas dan belajar lebih lanjut tentang Monero termasuk fitur-fiturnya yang menarik tersebut. Berikutnya di daftar kami ada Dash. Dash adalah cryptocurrency anonim yang dimulai sebagai hasil fork dari Bitcoin pada tahun 2014. Koin privasi ini tadinya disebut Xcoin, terus diubah nama menjadi Darkcoin, kemudian berubah lagi menjadi Dash. Dash berisi karakteristik anonimitas yang efektif seperti private send, yang menggunakan strategi CoinJoin untuk menutupi input transaksi nyata. Namun, sebagai hasil fork dari Bitcoin, artinya Dash itu tidak anonim. Detail transaksinya seperti saldo dompet dan alamat itu dapat dilihat secara umum di blockchain mereka, kecuali pengguna memakai opsi private send yang tadi kami sebutkan. Selain itu ada juga CEO dari DashPay yang bernama Ryan Taylor berpikir bahwa Dash itu bukan cryptocurrency yang memprioritaskan anonimitas. Di daftar berikutnya ada Grin dan Beam. Grin dan Beam meledak ke pasar kripto di tahun 2019, menggemborkan teknologi berbeda yang disebut Mimblewimble. Konsep Mimblewimble mulai publik pada tahun 2016 sebagai variasi dari Proof of Work, meskipun Litecoin itu sudah berupaya menerapkan teknologi tersebut terlebih dahulu. Beam menyediakan transaksi yang tidak dapat dilacak melalui alamat yang tidak dapat dikenali. Beam juga menutupi lalu lintas jaringannya menggunakan mekanisme Dandelion. Ini artinya dari kejauhan, transaksi kecil yang membentuk satu blok disajikan sebagai sebuah transaksi besar. Lalu yang Grin itu adalah salah satu koin privasi top yang tahan sensor dan dapat meningkat skala. Grin membedakan dirinya karena independen dari pendirinya yang anonim. Dengan demikian, insentif pengembang utamanya berasal dari donasi. Selanjutnya di daftar kami ada PIVX, singkatan dari Protected Instant Verified Transactions. Diluncurkan pada Januari 2016 sebagai blockchain proof of work, tapi dialihkan ke mekanisme konsensus proof of stake mulai Agustus. PIVX adalah cryptocurrency anonim yang fokus utamanya adalah melindungi data pengguna. Protokol privasi baru mereka yang diterapkan pada tahun 2020 adalah protokol perlindungan data keuangan yang disebut SHIELD, yang dibuat oleh Electric Coin Company, perusahaan sama yang ada di balik Zcash tadi. SHIELD memberikan perlindungan lengkap pada transaksi dan anonimitas antara pengirim dan penerima. Sumber koin, berapa banyak koin yang dikirim, dan alamat yang terlibat dapat dirahasiakan sepenuhnya. Manfaat lain itu termasuk adanya penyimpanan bukti yang ringan, kecepatan transaksi setengah detik untuk diverifikasi, ada kunci khusus juga untuk memberikan izin beberapa orang melihat detail transaksi, serta ada juga kemudahan penggunaan dan kemudahan bertransaksi. Ada 4 sebenarnya jenis transaksi yang berbeda yang dapat dipilih pengguna di ekosistem PIVX untuk berdasarkan tingkat transparansi tersebut. Selain itu, PIVX adalah proyek sumber terbuka yang desentral, yang dikelola, dikembangkan, dan diatur oleh komunitas DAO PIVX. Di daftar kami yang terakhir ini sebenarnya proyek yang paling menarik yang perlu kita bahas hari ini, dan itu adalah namanya Secret Network. Sebenarnya banyak dari kalian yang sudah request juga dan katanya ada banyak event yang akan sedang berlangsung. Jadi dari Secret Network, ini dulunya disebut Enigma sebelum berganti merek. Klaimnya mereka adalah sebagai platform smart contract pertama yang mengutamakan privasi. Branding Enigma itu diubah menjadi Secret Network melalui pemungutan suara tata kelola di musim panas tahun 2020. Sejauh ini pada tahun 2021, ekosistem Secret Network telah meluncurkan beberapa aplikasi menarik, termasuk salah satunya adalah Secret Swap, yaitu bursa AMM lintas chain yang tahan front running dengan perlindungan privasi. Front running itu intinya kerugian yang kalian alami dari selip transaksi karena diserobot sama bot. Secret juga mengembangkan NFT rahasia. Perlu diakui, Secret Network bukan satu-satunya pemain yang menangani area ini. Mereka bermain di arena yang sama dengan proyek blockchain lain seperti Vala, yaitu calon parachain yang sedang dibangun di ekosistem Polkadot, dan juga ada proyek lain bernama Oasis serta Alio yang juga baru-baru ini menggalang dana melalui Andreessen Horowitz. Kesamaan dari semua proyek ini adalah mereka tuh berlomba menuju hal yang dikenal sebagai alam privasi aplikasi Web3. Namun, hal ini jangan disamakan dengan koin privasi seperti Monero atau Zcash. Kenapa? Karena mereka adalah koin. Monero Zcash itu koin, sementara proyek-proyek yang seperti Secret Network dan Vala itu bertujuan membangun privasi yang dapat diprogram. Artinya apa? Kita mari dengarkan dari Tobe, pendiri Secret Foundation yang berkata, privasi dalam transaksi melalui koin seperti Monero atau Zcash itu artinya mereka menyembunyikan aspek transaksi yang sederhana dari pihak lain. Jadi, ini kesimpulannya bentuk privasi yang sempit.
Nah, sementara Secret Network dan Vala, yaitu privasi smart contract yang mereka sebut privasi yang dapat diprogram, adalah ide yang jauh lebih kuat karena ini memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi kompleks yang desentral dan tanpa izin yang juga melindungi privasi data. Dampaknya ini besar guys bagi keamanan dan kegunaan Web3. Analoginya itu kalau kalian masih belum paham, ini tuh kayak membangun Facebook yang desentral. Blockchain normal itu mengekspos semua data secara bawaan. Hasilnya jauh lebih buruk untuk privasi dan keamanan pengguna. Nah, hanya privasi smart contract yang memungkinkan kita untuk bisa membangun jenis aplikasi kompleks tanpa mengorbankan pengguna dan mengancam data mereka. Ini artinya semua aplikasi desentral yang dibangun di Secret Network dan Vala itu memiliki privasi data secara bawaan. Blockchain Secret Network khususnya itu didasarkan pada Cosmos SDK yang memberikan konsensus independen, tata kelola on-chain, dan fitur seperti pemotongan staking dan ada delegasi juga. Ini semua diamankan oleh Coin Secret yang harus dipakai staking oleh validator jaringan untuk biaya transaksi, komputasi serta mengelola jaringan, dan lebih banyak lagi guys hal menarik tentang Secret Network. Sebenarnya sudah kami bagikan dengan sangat lengkap, kami ulas di grup premium Republik Rupiah di Discord. Ayo gabung hari ini guys kalau kalian mau belajar lebih lanjut tentang Secret dan juga banyak banget proyek-proyek menarik lainnya yang kami bahas lebih mendalam di sana. Tapi untuk hari ini, gimana prospek masa depan koin privasi? Pengawasan pemerintah pada koin privasi itu telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa bursa exchange kripto besar seperti OKX-nya Korea, ada BitBay, ada Bittrex, dan juga banyak sejumlah platform kripto lain mulai menghapus aset kripto privasi selama tahun-tahun belakangan. Legalitas koin privasi sebenarnya tergantung pada yurisdiksi. Namun, yurisdiksi yang tidak melarang koin privat bukan berarti mereka mendukung itu juga. Yang berarti operasi mereka memanfaatkan ketidakjelasan dalam undang-undang suatu negara. Transaksi pribadi yang menggunakan koin privat bukan berarti promosi akun jahat seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Beberapa pengguna itu cuma mau menghargai privasi keuangan mereka aja. Mereka nggak mau transaksi sama teman atau keluarga terus ketahuan jumlah saldo dan alamatnya ada berapa. Jadi ini kayak menggunakan hak dasar manusia aja. Tapi sejumlah lembaga pemerintah malah menekan mata uang digital semacam ini yang terus meningkat. Padahal banyak orang terkenal seperti Naval Ravikant, Elon Musk, dan juga Edward Snowden yang terus membela aplikasi-aplikasi yang berfokus pada privasi. Kalau menurut kami itu pada intinya kriptografi adalah seperangkat praktik dan teknik yang dirancang untuk memungkinkan komunikasi aman di tengah kehadiran orang luar. Karena itu, kripto privasi adalah bagian pokok dari ekosistem kripto, terlepas dari kenyataan bahwa sifatnya yang tidak dapat dilacak malah menimbulkan kontroversi. Sayangnya, bahkan padahal udah ada banyak banget laporan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari kripto itu yang digunakan dalam pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kegiatan terlarang lain. Padahal lebih banyak orang pada pakai uang tunai untuk kegiatan ilegal. Tapi tetap aja pemerintah di seluruh dunia terus memberi sikap dingin pada cryptocurrency yang tidak dapat dilacak dan anonim. Di dunia kita yang didukung teknologi, privasi dan hak atas privasi akan terus mendapatkan momentum sebagai isu hak asasi manusia di tingkat pemerintah. Kombinasi teknologi yang berfokus pada privasi, peraturan dan undang-undang pemerintah, kasus pengadilan yang mahal tapi mungkin diperlukan, dan juga tindakan dari konsumen, mungkin semua hal tersebut akan memicu perubahan. Tidak ada keraguan guys bahwa pengembangan yang berlanjut dan kemajuan blockchain yang berfokus pada privasi akan memainkan peran integral dalam memecahkan aspek teknis dari masalah privasi ini. Jadi sekian yang bisa kami bahas hari ini tentang privasi, tentang proyek-proyek yang berbeda, dan gimana menurut pendapat kalian. Silahkan komentar di bawah. Kalau kalian suka videonya langsung like, juga jangan lupa subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah biar tidak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Juga bergabung dengan komunitas media sosial yang kami miliki, semua linknya akan ada di deskripsi, termasuk Discord juga ada. Terima kasih sudah menonton sampai akhir guys, sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!